Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Pak Kayjus Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12 SMA, SMK, dan MA, khususnya pada materi statistika, yaitu mengenai modus pada kesempatan kali ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data khususnya mengenai modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun histogram. Selain itu, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai modus lebih jauh, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, baik tunggal maupun berkelompok, kemudian histogram dan poligon. Kemudian, kita juga telah membahas mengenai mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah. Jika kalian ingin menonton kembali video-video yang telah kita bahas sebelumnya, kalian bisa menonton kembali video-video yang telah kita bahas sebelumnya dengan cara mengklik tautan atau link alamat YouTube pada kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Jika pada tabel distribusi frekuensi tunggal seperti ini, maka modusnya adalah kita lihat dari frekuensi yang terbesar, yaitu di sini adalah 25. Maka modusnya adalah 54. Tetapi jika pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ataupun histogram, maka terlebih dahulu kita harus menghitung modus dengan menggunakan rumus dari modus pada data berkelompok. Bagaimana caranya? Kita lihat pada soal berikut ini. Soal pertama, di sebuah rumah sakit rujukan Kota Kayangan diperoleh data usia pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan modus dari data tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan kelas modus. Jadi kita lihat kelas modusnya ada di mana dengan cara melihat frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 25. Maka selanjutnya kita tentukan kelas modusnya adalah dari interval 35 sampai dengan 39 seperti ini. Kemudian baru kita mengacu pada rumus modus pada data berkelompok seperti ini, yaitu modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan I, di mana L adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I adalah interval. Oke, kita cari satu persatu elemen dari rumus tersebut. Yang pertama adalah tepi bawah kelas modus. Kita sudah bahas berulang kali mengenai rumus dari tepi bawah kelas modus pada tabel distribusi frekuensi adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Maka hasilnya adalah, karena di sini batas bawahnya adalah 35, maka 35 dikurang 0,5 hasilnya adalah 34,5. Kemudian yang berikutnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini frekuensi kelas modus, kelas sebelumnya ada di atasnya. Maka kita selisihkan atau kita kurangkan. 25 dikurang dengan 21, hasilnya adalah 4. Kemudian selanjutnya kita mencari D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 25 dikurang dengan kelas sesudahnya, yaitu frekuensinya adalah 18, maka hasilnya adalah 7. Yang terakhir adalah interval. Untuk mencari interval kita bisa menggunakan batas atas dan batas bawah kelas modus.
dengan cara dikurangkan kemudian ditambah 1. Atau kita bisa menggunakan batas atas kelas modus dengan batas atas kelas sebelumnya, itu dikurangkan saja tanpa ditambah 1. Tapi kita gunakan cara yang pertama, yaitu batas atas kelas modus dikurang dengan batas bawah kelas modus ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Jika kalian belum paham, silakan ulangi kembali video ini. Kemudian selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan semua elemen dari rumus ini, kita tinggal substitusi ke dalam rumus modusnya. Seperti ini. 34,5 ditambah dengan 4 dibagi dengan 4 ditambah 7 dikali 5. Di sini kita tinggal menjumlahkan penyebut yang berada dalam kurung ini. Hasilnya adalah 34,5 ditambah 4 dibagi dengan 11 dikali dengan 5. Kemudian selanjutnya kita mengalikan 5 dengan 4. Maka hasilnya adalah 34,5 ditambah 20 dibagi dengan 11. Kemudian kita bagi 20 dibagi 11. Hasilnya adalah 34,5 ditambah 1,82. Maka hasil akhirnya adalah 36,32. Bagaimana? Mudah kan? Jika kalian belum paham, silahkan diulangi kembali videonya ya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu mencari modus pada histogram. Contoh soalnya seperti ini. Diberikan data histogram sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan modus dari data histogram tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letak kelas modus dengan cara melihat frekuensinya yang paling besar atau paling banyak berada pada batang yang mana. Jika kita lihat histogram ini, maka data yang paling banyak atau frekuensi yang paling banyak ada pada batang yang hijau dengan frekuensi 12. Kemudian setelah kita menentukan kelas modus, selanjutnya kita mencari elemen-elemen dari rumus modus, yaitu L adalah tepi bawah kelas modus. Di sini pada histogram, bagian yang dilingkari merah ini merupakan tepi bawah dari batang dengan frekuensi 12. Maka tepi bawahnya adalah 14,5. Kemudian yang berikutnya adalah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kelas modus, kelas sebelumnya adalah ini yang warna pink. Frekuensinya adalah 6. Kita selisihkan frekuensinya, 12 dikurang dengan 6. Hasilnya adalah 6. Yang berikutnya kita mencari D2 dengan cara menselisihkan atau mengurangkan frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya ada di sebelah kanan, ingat. Ini frekuensinya adalah 10, kelas sesudah modus. Maka hasilnya adalah 12 dikurang 10, 2. Kemudian interval. Untuk mencari interval pada histogram, kita bisa mengurangkan langsung antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Seperti ini. Kita gunakan saja pada kelas modus, tepi atasnya adalah 19,5 dan tepi bawahnya adalah 14,5. Seperti ini, hasilnya adalah 5. Perlu dipahami bahwa untuk mencari interval dengan mengurangkan tepi atas dan tepi bawah tidak perlu ditambah 1, berbeda dengan pada tabel distribusi frekuensi. Jika menggunakan batas atas dan batas bawah, maka harus ditambah 1. Tetapi jika kita menggunakan tepi atas dan tepi bawah, bisa langsung dikurangkan. Seperti ini, dan hasilnya adalah 5. Jika seluruh elemen telah kita dapatkan, maka selanjutnya kita tinggal substitusi ke dalam rumus dari modus. Seperti ini, 14,5 ditambah 6 dibagi dengan 6 ditambah 2 dikali 5. Kemudian kita jumlahkan penyebut pada tanda dalam kurung ini. Hasilnya adalah 14,5 ditambah 6/8 dikali 5. Kemudian kita kalikan
5 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 14,5 ditambah dengan 30 dibagi dengan 8. Kemudian kita bagi 30 dibagi 8. Hasilnya adalah 14,5 turun ditambah dengan 3,75. Hasil akhirnya adalah 18,25. Itulah hasil modus dari data histogram tersebut. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita mengenai statistika khususnya pada materi modus. Jika kalian merasa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen yang membangun, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.